والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji dan syukur terhadap Allah Rabbul Jalil. Salawat dan salam teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memasuki kaidah ke-67, perbedaan antara al-bara' dengan keharusan bermuamalah yang baik. Di mana nanti letak perbedaannya? Yang satu berlepas diri, tapi yang satu menganjurkan untuk bermuamalah dengan baik. Insyaallah, saudara muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Kita telah mendengarkan bahwa perbedaan antara al-bara' dengan keharusan bermuamalah dengan baik sudah disampaikan, kriteria, cara, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Namun agar kita lebih mudah lagi, maka saya akan mencoba dari materi ini tadi kami bagi menjadi 6 poin. Jadi ini 6 poin. Poin pertama, sikap permusuhan terhadap orang kafir tidak berarti tak ulang bahwa kita boleh bersikap buruk dan bersewenang-wenang terhadap mereka, baik ucapan maupun perbuatan. Ingat, al-bara' memang kita berlepas diri terhadap mereka, tetapi berlepas diri ini tidak membuat kita kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, baik sikap tersebut ditunjukkan melalui ucapan ataupun perbuatan. Jadi kalau begitu kaum muslimin tetap wajib berbuat adil.
Karena kaum muslimin adalah kaum yang dimuliakan Allah, maka kita juga memuliakan Allah. Dan apa yang dimuliakan Allah, kepada sesama muslim kita memuliakan. Namun kita juga membenci apa yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun sekali lagi, seorang muslim yang sahih, yang benar, yang kafah adalah menunjukkan bahwa Islam yang ia anut adalah agama yang indah, yang penuh dengan keadilan. Itu tetap wajib kita menunjukkan keindahan Islam itu, karena Islam adalah agama apa? Rahmatan lil alamin. Dan Islam selalu tidak melakukan kezaliman. Oleh karena itu wajib kita ketahui, apa yang kita ketahui, apa sih yang menjadi hak-hak al-bara' seorang muslim, apa sih yang menjadi hak-hak al-bara' yang kita berlepas diri dari mereka. Ini yang wajib kita ketahui. Yang menjadi hal al-bara' pertama adalah membenci syirik dan kekufuran. Jadi yang kita benci kesyirikan dan kekufuran sifat dan perbuatannya. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala firmankan Quran surat Az-Zukhruf, ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dia membenci kekufuran dan kesyirikan, tapi tetap berbuat baik. Lihat surat ke-43 ayat 26 sampai 27. Perhatikan di ayat itu, Nabi Ibrahim sangat membenci yang namanya kesyirikan dan kekufuran. Meskipun itu pelakunya adalah ayah dan kaumnya. Bagaimana seorang anak kepada ayah? Tetapi bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan sang ayah? Dia tidak berbuat dengan sewenang-wenang. Ia tetap menghormatinya. Ia tetap wajib menjadikan orang tua itu adalah hal yang perlu dihormati. Lihat perkataan Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Jadi al-bara'nya perbuatan menyekutukan Allah itu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak membenci orang yang melakukan itu. Artinya orangnya yang tidak dibenci. Siapa? Bapaknya tidak dibenci. Terus ternyata Nabi Ibrahim mendoakan terus kepada bapaknya. Dari mana Nabi Ibrahim mendoakan terus kepada bapaknya? Setelah bapaknya meninggal, tetap mendoakan, akhirnya ditegur oleh Allah. Surat 9 ayat ke-113. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim kepada orang tuanya tetap menghormatinya. Surat 9 ayat 113. Ya, coba perhatikan, Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang dilakukan kaum dan ayahnya. Tetapi Nabi Ibrahim terus mendoakan ayahnya, berbuat baik. Sampai ada keputusan ayahnya menjadi musuh Allah. Kapan dinyatakan bahwa ia menjadi musuh Allah yang sebenarnya? Ketika mati dalam keadaan kekafiran. Jadi setelah ia mati dalam keadaan kekafiran, baru Nabi Ibrahim tidak mendoakan. Langsung ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Ini hal yang wajib dan perlu kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bara' di sini adalah hal yang sangat penting. Tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka. Ya,
tidak menyerupai yang menjadi ciri khas mereka. Apa yang menjadi ciri khas mereka? Mari kita lihat dalilnya dulu. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliqul musyrikin wa farraqul hayy wa ahfu syawarib." Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi jelas sekali disuruh kita tidak menyerupai mereka yang menjadi ciri khas mereka. Contoh lain, kalau di hadis ini tadi adalah jenggot dan kumis, ini kan bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang menjadi ciri khas mereka apa? Yang menjadi ciri khas mereka, pakaiannya adalah sangat minim. Ya. Maka ketika kita mengikuti mereka, pakainya sudah minim, kemudian nanti pada saat hari-hari tertentu, hari perayaan mereka, umat Islam yang masih menggunakan atributnya, itu berarti kita menyamai mereka. Ini tidak boleh. Kita wajib berlepas diri dari itu. Kemudian yang ketiga, ini nanti tiga saja untuk poin pertama. Tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya yang menunjukkan kegembiraan atau mengucapkan ucapan selamat. Jadi kita tidak boleh menunjukkan kegembiraan pada hari itu dan maksudnya kepada mereka, kemudian kita mengucapkan selamat. Ini hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Mari kita perhatikan, Allah tabaraka wa ta'ala adalah berfirman, Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 72. Ya, mari kita lihat, walladzina la yashhaduna az-zur. Az-zur dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur menurut Al-Qadi Abu Ya'la bahwa makna az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Itu maknanya. Ini disebutkan di dalam kitab I'tiqadus Shiratal Mustaqim lil Mukhalafati Ashabil Jahim. Jilid 1 halaman 480 sampai 481. Jadi seperti itu. Tambahan satu lagi, tidak mendoakan kepada mereka ampunan dan rahmat. Ya. Tidak mendoakan kepada mereka ampunan dan rahmat. Apa maksudnya? Bolehkah kita mendoakan orang-orang non-muslim tentang misalkan dia lagi mendirikan ya salah satu usaha mereka, kemudian kita mengucapkan selamat ya atas didirikannya usaha ini, semoga sukses. Boleh nggak seorang muslim mengucapkan itu? Ini perbedaan nanti al-bara dan muamalah yang baik. Boleh atau tidak? Mendoakan kepada mereka? Boleh. Yang nggak boleh apa? Mendoakan? Iya, yang nggak boleh adalah mendoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Tetapi kalau mendoakan urusan dunia boleh. Nah, jadi
kita bisa membedakan mana al-bara, mana berbuat baik itu. Jelas ya contohnya? Misalkan ia sakit, kemudian karena ini termasuk tetangga, kita datang, bolehkah ia mengucapkan semoga cepat sembuh ya? Boleh enggak? Boleh. Ini namanya berbuat baik. Kemudian ia tambahi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Boleh enggak? Ustaz, contohnya kok rumit amat. Enggak loh, ini karena perbedaan. Yang satu kita wajib berlepas diri, yang satu kita bermuamalah dengan baik. Kalau enggak disandingkan nanti repot urusannya. Sekali lagi, ucapan tadi, semoga cepat sembuh ya. Boleh kan? Boleh. Dan semoga mendapatkan hidayah. Di sini boleh, di sana tidak. Gimana ya jawabannya nih? Baik, jawabannya adalah boleh. Hidayah bukan ampunan, dan hidayah bukan rahmat. Jadi boleh. Justru kita harus mendoakan mereka akan mendapatkan hidayah itu. Nah, ini perbedaan kita berlepas diri dan berbuat baik.